Alhamdulillah, Bapak ini yang pertama saya ucapkan terima kepada Bapak Nasron, Kepala Sekolah Negeri 114 Palembang, Bapak Nasron SPD MSI. Lalu yang saya hormati juga narasumber kita pada hari ini, Bu Arius Mulyani SPD dan Bu Aisyah Andraini MPD. Kami ucapkan selamat datang Bu di SD Negeri 114 Palembang. Segala puji bagi Allah atas limpahan hikmah dan karunia-Nya sehingga kita semua pada hari ini bisa berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan in-house training pembelajaran dalam dengan tema penguatan kompetensi guru dalam pembelajaran dalam di sekolah. Salawat salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita bagi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua di sini terhitung sebagai umat beliau yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin. Baik Bapak Ibu, mohon izin perkenalkan saya Siti Fazlia. Pada pagi hari ini saya akan memandu acara in-house training pada hari ini untuk kelancaran kegiatan kita pada hari ini. Adapun untuk kegiatan kita, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, lalu yang keempat sambutan kepala sekolah, lalu masuk ke acara ini yang terdiri dari 3 sesi, yaitu sesi pertama yaitu pengenalan konsep pembelajaran dalam atau deep learning, lalu sesi kedua yaitu prinsip dan ciri pembelajaran bermakna di sekolah dasar, lalu yang ketiga ada sesi 3 praktik merancang aktivitas pembelajaran dalam atau proyek, dan yang terakhir refleksi dan penutupan yaitu komitmen aksi di sekolah masing-masing. Baik Bapak Ibu, untuk membuka kegiatan kita pada hari ini demi keberkahan acara kita, marilah sama-sama kita buka kegiatan kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk memupuk rasa nasionalis kita, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, mohon izin Bapak Ibu mohon untuk berdiri seraya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Adapun untuk doa kali ini akan dipandu oleh Bapak Nirwan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita mengangkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita doakan pada hari ini bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap puji syukur kehadiran-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama dalam acara Ikhlas ini, pembelajaran acara pada hari ini. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jadikanlah acara Ikhlas ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi kami sebagai guru. Ya Allah, ya Rabbana, acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu. Untuk itu, berikanlah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankan dengan baik. Ya Allah, yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu yang begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan, serta berikanlah kami kekuatan untuk mampu mengamalkannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada-Mu kami melakukan pengabdian, dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami keikhlasan, kekuatan, tekad, dan lindungan dan bimbingan untuk menjalankan amanah sebagai guru di masing-masing unit kerja yang telah diamanahkan kepada kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak. Tak sejengkal pun di hati kami bebas dari kesombongan, dari kealpaan, dari kehinaan. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini. Ya Allah, karena bila Engkau tidak ampuni, niscaya kami akan selamanya dalam kehinaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu kata sambungan yang sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini, di mana akan disampaikan oleh kepala sekolah kita, Bapak Nasron SPDMS. Pada Bapak Nasron, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Arius Mulyani SPD, yang kami hormati Ibu Aisyah Andaini IPD, yang kami hormati Ibu Bapak Guru beserta staf SD Negeri 114 Palembang,
berkumpul di ruangan ini dalam rangka kita melaksanakan kegiatan kita, yaitu mengikuti pelatihan in-house training dan pembelajaran mendalam yang nanti akan dipandu oleh para narsum yang hebat. Selamat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama narsum kita, pertama-tama kami ucapkan selamat datang di SDIP serta Sejahtera. Inilah sekolah kami, sekolah yang kecil, mungkin sedikit mungil. Kami tidak, siswa kami tidak terlalu banyak, hanya 700 lebih sedikit. Juga ruang belajarnya hanya ada 10 dengan rombonya 24. Jadi mungkin ada yang lebih mahal. Ibu langsung, sebenarnya sekolah kami ini juga di tahun-tahun yang lalu itu adalah salah satu sekolah bergerak. Ya, walaupun saat ini sekolah bergerak itu sudah ditiadakan, tapi alhamdulillah sekolah ini juga ikut berpartisipasi, ikut dalam kegiatan terpilih sebagai sekolah bergerak, dan tentunya itu menjadikan ilmu bagi kami, walaupun itu hanya berlaku lebih kurang 3 tahun, karena kami sendiri selaku kepala sekolah sampai saat ini tidak dapat sertifikat. Sudah di ujung kegiatan dihapus, sertifikat itu tidak ada. Tapi kalau yang angkatan 1 itu dapat sertifikat kepala sekolah bergerak dan guru-gurunya. Tapi karena ini pergantian kementerian, di ujung tahun ketiga itu dihapuskan sehingga kita tidak mendapatkan itu. Tapi tidak ada masalah. Yang kami lebih penting bagi kami adalah kami mendapatkan ilmu dan pengalaman. Kami selalu berbagi praktik baik, berbagi pengalaman dengan sekolah-sekolah lain se-Sumatera Selatan yang tergabung di dalam sekolah bergerak. Alhamdulillah kami mendapatkan ilmu dan mendapatkan persaudaraan, baik dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA, SMK. Jadi kami selalu berbaur, berbagi ilmu, juga bagi guru-guru kami juga menambahkan pengetahuan bagi mereka. Saat ini kurikulum kita juga masih tetap menggunakan kurikulum Merdeka, hanya saja ada penambahan sedikit sebagai modifikasi untuk lebih menekankan agar pembelajaran itu bermakna bagi siswa kita, lebih memahami, lebih mendalami, tentu juga akan lebih anak itu menggembirakan, bersemangat di dalam pembelajaran, tidak mau, sehingga seperti yang kita ketahui pembelajaran mendalam ini memberikan apresiasi kepada anak-anak kita untuk dia lebih berekspresi, lebih bereksperimen dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran mendalam. Nah ini tentunya pokok utamanya adalah dari para guru yang akan membimbing, memberikan bimbingan kepada anak-anak kita sehingga pembelajaran mendalam itu akan lebih bermakna. Oleh sebab itu kepada Ibu Narsum, hari ini kami mohon berikanlah ilmu sebanyak-banyaknya walaupun dalam waktu yang sesingkat-singkatnya bagi guru-guru kami. Selanjutnya Ibu Narsum, hari ini baru pertama kali kita bertemu, saya juga baru bertemu. Kemarin hasil di mana? Hasilnya ya? Di SMP ya? Di P1 atau P1 dan 2? Oh P1 dan 2 di mana? Oh ya, kalau kami di SKB, di P1A ya. Oh, SKB ya? Oh, baik, hasil kami tanggal 20 ya? P1 ya. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita bersyukur sekali hari ini kita dapat beliau berdua ada di tengah kita untuk memberikan ilmunya kepada kita, mengimbaskan apa yang mereka dapatkan
Kalau tadi kemarin itu sebelum PM dilaksanakan 5 hari ya. Ini mengibarkan kepada kita juga. Jadi inilah Bapak Ibu, terutama para asuh, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di sini. Kami mohon maaf bila di dalam penyambutan kami, penempatan kami kurang begitu nyaman, kurang begitu berkenan, atau melihat umpamanya guru-guru kami kurang senyumnya, tidak. Karena memang pagi saya inilah guru kami. Ibaratnya itu bangku kalau pagi itu waktu sedikit matahari terbit, senyumnya mulai mekar. Inilah indahnya guru-guru SD di salah satu. Selanjutnya Ibu Asuh, selesainya acara ini nanti bawalah kenangan yang indah di sini. Apa yang didapatkan dari sini untuk mungkin diceritakan di luar sana sebagai bukti bahwa kita pernah bersama. Kami atas nama Kepala SD Negeri 100 Palembang sekali lagi mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas yang diberikan kepada kami. Tentu acara ini akan kita mulai. Sebelumnya mari kita buka bersama-sama acara ini dengan kita sama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara sambutan kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nasron, Presiden MSI, terus yang memberikan sambutannya sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini. Oke Bapak Ibu semuanya, insya Allah kita akan segera masuk ke acara inti. Namun sebelum itu, boleh izinkan saya mengecek semangat Bapak Ibu semuanya sebelum kita mendapatkan materi dari narasumber kita hari ini. Jadi kalau saya bilang kau guru hebat, tepuk tangan. Kau guru hebat, tepuk tangan. Kalau kau guru hebat, mari kita lakukan. Kalau kau guru hebat, tepuk tangan. Kalau kau guru hebat, bilang oke. Oke. Kalau kau guru hebat, bilang oke. Oke. Kalau kau guru hebat, mari kita lakukan. Kalau kau guru hebat, bilang oke. Oke. Kalau kau guru hebat, bilang siap. Siap. Kalau kau guru hebat, bilang siap. Siap. Kalau kau guru hebat, mari kita lakukan. Kalau kau guru hebat, bilang siap. Siap. Oke, Bapak Ibu semuanya, karena Bapak Ibu sudah siap untuk menerima materi hari ini, maka langsung saja kita masuk ke sesi materi kegiatan pembelajaran dalam. Marilah kita sambut materi kita, langsung kita kepada Ibu Arius Mulyanti SPD dan Ibu Aisyah Andani MPD. Silakan. Tes, tes, tes. Oke, di sini ya Pak ya. Oke, Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa penyambutan dari SD Negeri 114 Palembang. Terima kasih Pak pada Pak Nasron dan Bapak Ibu semuanya. Di sini berkesempatan sebagai isi materi Bapak Ibu ya bersama Ibu Arius. Terima kasih juga tadi sambutan luar biasa dari MC-nya. Bukan dulu dong, boleh. Bapak Ibu, Ibu apa membaca tadi Fazan. Ibu Siti Fazan. Tepuk wow dulu dong buat Ibu Fazan. Kasih tepuk wow. Kasih W. Kasih
di SMA Negeri 1 Kecamatan Barat di Kabupaten Banda Ilir. Dan kami tempat tinggal di Palembang, jadi PP saya biasa 5 hari bekerja di sana PP yang untuk. Dan saat ini saya sebagai fasilitator koordinasi kecerdasan artifisial di hari ini bersama Ibu Arius mengisi materi pembelajaran mendalam. Di koordinasi kecerdasan artifisial juga ada memang semuanya menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi memang kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Sama di koordinasi juga ada. Jadi ya Bapak Ibu ya sama kita. Oke, Bapak Ibu izin Pak. Jadi saya juga sebagai sebelum kegiatan di Kementerian Baru kemarin juga sama kami juga berdua adalah fasilitator guru penggerak gitu ya. Saya yang angkatan 7 dan fasilitator yang angkatan 11. Jadi sama-sama masih belajar juga Bapak Ibu sama-sama kita berkolaborasi sharing untuk pembelajaran mendalam. Oke, sekilas tentang saya nanti Waris kenalan nanti siap. Jadi Bapak Ibu harapannya berapa jam ke depan itu Bapak Ibu nanti memahami posisi pembelajaran mendalam dalam kurikulum, kemudian memahami tujuan pembelajaran mendalam, mengenal lebih dalam tentang pembelajaran mendalam, singkat, padat dan jelas ya, sampai jam berapa nih ya Bapak Ibu ya? Karena siap langsung coding ke A ya Pak? Keren ya guru-guru SD 14. Kemudian nanti di sana kita bisa merancang pembelajaran mendalam dan merancang RPP-nya atau modul aja sama ya. Asal pembelajaran mendalam. Oke, lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, saya lihat dulu. Bapak Ibu, kalau pandangan Bapak Ibu ini angka 6 atau angka 9? Siapa yang mau berpendapat silakan. Coba dong. Oke, namanya ya Bu. Mungkin mau saya bilang hari ini kalau dari anak saya itu bisa dilihat dari dua arah, dari dua sisi. Jadi kalau misalnya kita melihat dari sebelah kanan itu angka 6. Sedangkan kalau dari yang sebelah sini yang cewek itu angka 9. Jadi di sana tidak ada yang benar ataupun salahnya, tergantung dari mana kita sudut pandang. Dari sudut pandang kita melihatnya bagaimana bisa dari belakang maupun dari masa depannya. Jadi kalau misalnya kita dari depan, nanti kita melihatnya di angka 9. Kalau dari belakang itu angka 6. Oke, tepuk tangan dong. Mengapa terjadi perbedaan pendapat dari dua orang yang melihat angka di atas? Siapa bisa? Oke. Jadi tadi sudah benar loh. Dari sudut pandang berbeda, ada yang sebelah kiri dia lihatnya angka 9, sebelah kanan dia lihatnya angka 6. Ada yang mau lagi ya? Ibu boleh. Jadi tadi pertanyaannya mengapa bisa terjadi perbedaan pendapat? Karena dua orang tersebut sama-sama ingin merasa benar. Ada pendapat yang berbeda. Benar atau benar tadi? Jadi itu sebenarnya
akrab itu mungkin terlalu formal. Baik teman-teman, di sini saya hanya bersedia saja. Ada yang sudah mengikuti pembelajaran dalam pelatihan di sekolah. Ada berapa orang? 2 orang. Di des berapa? Des sudah ada uji satu. Jadi kalau sudah ada 2 orang, berarti sudah ada penindasan. Sudah mulai? Kemarin sudah penindasan? Semua dinindasan? Ya, alhamdulillah. Berarti SMP SD 114 tidak terlalu yang awam karena beberapa guru sudah mengikuti pelatihan. Dan Bapak Ibu, saya ini di SMP 51 Palembang. Dari SMP 51 Palembang, ada apa? SMP 51 Palembang, SMP 51 Palembang berada di daerah Mamutu. Di dalam menampung mata pelajaran seni budaya. Sama seperti Bu Aisyah, saya juga sebagai fasilitator di Bogor. Ketika sudah ruang itu saya masuk ke rumahnya di sini, sekolah bergerak, saya artinya. Jadi bukan siapa-siapa yang orang lain, kita sama-sama, tapi di bawah naungan yang sama kemarin itu. Jadi saya di Palembang ada budaya dari 2019 pertama itu sebelumnya ada di Purwokerto. Jadi dari Purwokerto dari Bekasi. Untuk pembelajaran mendalam itu bukan hal yang baru. Jadi teman-teman semua itu bukan hal yang baru, itu merupakan hal yang sudah lama. Hanya pendekatannya saja. Kenapa ada PN? Karena dimaksudkan dari kementerian itu agar menyambungkan ke konsep yang lebih nyata, lebih real, agar nanti anak-anak yang kita didik ke depannya itu punya skill. Apa yang dipelajari itu sudah ada di depan mereka, nyambung. Hari ini materi apa disambungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pola pikir tadi Bu Aisyah sudah bilang anak-anak dan 9 tadi. Jadi pola pikir 6-9 dilihat dari sudut pandang masing-masing. Artinya pola pikir orang, pola pikir manusia itu berbeda. Tidak bisa disamakan teman-teman ya. Tidak ada. Mau di sebelah kiri ke kanan 9, semuanya punya porsi masing-masing. Kalau sini 6 mungkin bisa 9, mungkin sebelah sini lain lagi. Pola pikir, kenapa pola pikir di awal sebelum kita masuk ke konsep pembelajaran mendalamnya? Karena yang harus diubah dulu dari pola pikir. Tidak akan mudah kita ke pembelajaran mendalam pendekatan kalau pola pikir gurunya masih berada di tempat. Pola pikir itu dari tetap maunya berkembang, teman-teman. Jadi ada yang PPT, ada yang PPT. Saya rasa semua guru SD 114 itu maunya berkembang. Tidak ada yang tidak berkembang. Nah, untuk berkembang bagaimana caranya? Kira-kira kita sharing dulu. Pernah nggak mengalami sesuatu hal di dalam kelas? Karena masing-masing biasanya guru kelas ya. Ada mungkin guru makhluk beberapa itu menghadapi hal-hal yang masa ini rasanya saya udah nggak sanggup tuh. Saya udah nggak sanggup tuh. Dan baca bela juga tuh. Kalau baca yang lain apa? Kalau ada yang lebih baca, aku udah bisa. Kalau lebih baca lebih ringan, nggak pernah berat. Ada yang pernah mengalami hal sesuatu dan kita menghadapi siswa seperti itu. Berulang kali ini siswa luar biasa sekali. Pembinaan dan pembinaan. Nah, semua kok usulnya apa? Kira-kira ada yang merasa seperti itu menghadapi siswanya? Ada nggak? Boleh berbagi apa yang dilakukan pada pelatihan semuanya? Nah, berbagi silakan. Kira-kira kalian punya masalah nih di kelas udah mentok sekali. Boleh berbagi kira-kira apa yang dilakukan? Jangan tegang ya, kita bukan ini belajar rumus dan rumus. Kalau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Aisyah, mungkin ini sekedar sharing, bercerita sedikit. Di kelas saya itu kelas 2, kelas A, saya itu mempunyai anak yang tantrum. Dalam arti kata dia tuh suka suka melakukan diri dia sendiri. Kemudian untuk jadi teman, nah sudah kita omongin jangan begitu nak. Terus kalau soal pelajaran dia mampu, dalam arti kata dia bisa mengikuti pelajaran yang kita berikan. Cuma untuk mengubah maksudnya sifat karakternya itu yang kami susah menghadapi anak seperti itu. Dia suka mabuk, suka mengambil temannya, suka mengumpul ini, jadi mengganggu konsentrasi temannya belajar. Itu bagaimana solusinya? Terima kasih Ibu. Baik, saya tidak bisa memberikan solusi karena yang tidak pasti. Kalau saya beri solusi berarti saya sangat berada di kelas yang tahu kelas hanya guru kita sendiri. Tapi kalau berbagi boleh, kalau tidak solusi tidak bisa. Yang pertama yang dilakukan biasanya apa kalau anak masih tidak di kampung? Saya berikan. Oke, lanjut. Terus saya ajak dia lemah gitu, baru kita menasehati, memberikan motivasi kepada anak bahwa kita tidak boleh seperti itu, tidak boleh teman, buat Terus apa yang dilakukan? dia juga dia berapa beberapa menit dia buka terus berbuat lagi. Oke. Jadi sudah didekati dengan proses segala macam. Iya. Tapi kok ulang lagi ya Bu? Iya. Jadi ulang lagi gitu. Iya. Apakah itu seperti biasanya dia dilakukan di rumahnya? Maksudnya iya. Apakah anak ini kalau bisa kantor dia kan dibiarkan terus sama orang tua? Memang iya itu dia ada masalah sudah sedikit. Kebanyakan seperti itu Bu biasanya orang tuanya bercerai, jadi dia bundanya uaknya gitu kan. Jadi si uak ini tadi memang kurang perhatian juga terhadap si anaknya tadi. Jadi akhirnya mereka memang tantrum, memang bawaan dari sudah lama kata uaknya memang seperti itu. Jadi ya itu tadi di kelas suka ngomongin temannya. Kalau kita mengikuti pelajaran gimana? Kalau pelajaran dia bisa ibu, cuman baca masih lah ini. Cuma kalau mengikuti apa yang dijelaskan dia masuk bu, bisa nanti kasih tugas, dia bisa dikti apa misalnya ya karena masih fase A ya ibu, jadi masih bisa. Amin. Jadi fase-fasenya Bu ya. Jadi perangan kita ambil tadi ada hal di dalam keluarga ini merupakan tugasnya kita untuk saling berkolaborasi dengan orang tua. Karena kalau hanya guru di rumah dipulang lagi sama aja. Jadi bersama-sama dengan orang tua. Memang kadang-kadang ini tadi jadi pola pikir kita Bu. Ada tuh beberapa. Kalau orang yang guru-guru yang sudah capek kan ya. Jadi ujungnya capek Bu ya pola pikir. Ada pola pikir kita akhirnya sebagai stagnasi. Gak mau berubah, gak mau berkembang kita. Aku capek. Terus siswa ini macam ini terus. Lagi baca lama ya. Ini terus siswa. Apalagi setiap kali kejadian pasti lalu. Akhirnya kita memulai pola pikir akhirnya stuck di situ. Ketika stuck apa yang terjadi? Merambat kemana-mana Bu. Siswanya tidak terkakulangi, pelajarannya kayak rasa bodoh. Nah, di sini pola pikir kita, teman-teman semua, guru itu beraneka macam masalah di rumah. Ketika sudah berada di rumah punya masalah, nanti sekolah itu bakal panjang urusannya. Mohon maaf, terutama ibu-ibu termasuk saya. Kalau sudah di rumah, apalagi kalau tadi itu hormonnya berubah. Untuk menghadapi para peserta didik murid kita itu sangat luar biasa ketika anak sedang tidak baik-baik saja. Apa yang terjadi? Marah di dalam kelas, belum ngajar kita, ngoceh, anjang, habis jam apelnya tadi. Ngomel dulu, jadi seakan-akan melampiaskan rasa kesal
guru mengatakan anak sudah siap belajar, sudah gurunya yang siap. Gurunya di dalam kelas, tapi pikirannya berada di luar. Ya kejadian Bu, pembelajaran mendalam kalau pola pikir kita berada di luar kelas. Ujungnya buka buku kalau kemudian kerja. Apa yang disampaikan konsepnya? Kalau langsung itu bentuknya. Jadi yang di awal dari pembelajaran mendalam, makanya disusun itu pola pikir. Dulunya saya kelas Bu. Iya. Kalau bapak-bapak saya yakin emosinya lebih stabil daripada ini. Kalau dia marah, ya rokok di rokok. Pergi dulu. Kalau dia mati ya Bu ya. Yang lain ada kenyataannya dia jadi ketika sama peserta didik mereka dia lebih sering ya pernah lihat bapak-bapak marah dia bilang jarang sekali. Dan kebanyakan menurutnya ibu-ibu. Jangan nuduh nak. Emosi kita kan udah stabil, makanya terjadi pada pola pikir. Nah itu kalau guru sama siswa terjadi pola pikir guru dan guru. Pernah Bu, kalau memang sudah di kelas masuk ke dalam kantor, tiba-tiba sedikit berbicara. Tadi ya siswa aku nih ya, nah ya siswa aku tuh tadi, ya bla 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 bla. Pernah begitu? Nasi kok tadi 40 langsung. Memang yang dia udah ini. Jadi sama itu dia pernah saya masih itu 55 begitu rapat habis itu. Yang tidak ada memang ngomong kan. Aku tidak berada di dalam posisi itu yang ketemu. Harus bagaimana ketika salah satu teman kita mengeluhkan sesuatu itu ada cari apa yang harus kita lakukan dalam waktu itu? Harusnya gimana? Mencari jalan keluar. Artinya PPT menuju P. Iya, enggak apa di situ. Kalau sudah aku capek ada posisi soalnya ini yang ibu yang ambil sudah di situ lagi. Tidak akan berkembang, tidak ada ketemu solusinya. Sudah kalau udah itu udah macam itu nih ya. Saya kok udah lagi lah masalah. Menuju PPDP itu sangat sulit Bu, apalagi ruang lingkup tempat kita bekerja atau rekan-rekan yang bermain bersama kita itu orang yang tidak mau berkembang. Tahu baiklah, lagi-lagi yang latihan itu harus. Ketika nanti berada di sesuatu, diberikan sesuatu ilmu, kalau pintar itu sulit menerima. Ketika sulit menerima, padahal itu tidak akan berkembang. Kalau dia pengajar balik kajian selesai. Apa yang terjadi? Maka di situ siswa yang naik karena pola pikirnya sebenarnya aku ngajar mengoper kurikulum merdeka. Bentuk meja itu menurut versi dia. Sebetulnya tidak seperti itu. Ketika pola pikirnya seperti itu. Ketika dia kalau misalnya di sekolah saya yakin 2014 dari anak itu tadi dia sekolah berat. Dia sekolah berat itu luar biasa sudah pola pikir. Mungkin ketemu dengan yang kota-kota itu biasa, yang namanya skripsi belajar, namanya dalam satu instansi berbeda pola, tetapi tujuannya sama. Jangan sampai mempunyai satu visi misi berbeda, akhirnya terbagi blok. Ketika berblok-blok inilah akhirnya terjadi apa? Sebelumnya di dalam aku terus padahal kita ada umur saya belum rasakan sendiri ada kumpulan kerja yang harusnya saling share aku tadi ngajar ini di kelas ini jangan banyak kira-kira asal ada apa yang dilakukan kemana di kelas aku saya ini terus aku sama yang bagus sudah air bagilah apa yang dapat kemarin ada siswa nah ini pola pikirnya
lebih berkembang mau menerima, harus legowo bahasa kita tahu ya, terima ikhlas, terima dulu, nanti dulu, ini belum ngomong sudah mental duluan, seperti PM yang baru diluncurkan. Ada itu tadi, menteri baru ini sudah macam, iya, ada salam. Belum menjalani, sudah berbohong. Itu artinya pola pikir tetap berada di kita. Ketika sudah sampai di situ sekarang, tidak sulit, bukan merubah kultur, tapi pada dekatan saja. Anak-anak itu kalau didekatkan dengan pelajaran apa yang dia dapat sehari-hari, nanti ketemu dengan kerangka pembelajaran di pembelajaran akan memahami. Ya, akan memahami. Yang ditahukan orang akan memahami, orang dingkrak, bukan. Kasih SBK bukan. Itu bukan akan memahami. Tapi ketika sesuatu mengatakan, iya bu, iya benar bu, pak benar, itu akan memahami. Dia mengetahui sesuatu yang itu akan memahami sesuatu. Jadi bukan yang dia SBK, main game, itu bukan akan memahami. Menggembirakan di dunia sama kita saya mengajar sedikit nih, kalau orang berpikir dengan berromansa, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, dan itulah ada jalan keluarnya. Menurut Profesor Abdul Muti, jadi solusi itu banyak kalau mau kita berkembang. Tapi kalau kita mau berada di situ, ya sudah satu itulah yang jalan. Tidak mau kemana-mana. Ibu pernah nggak mungkin kalau orang lain naik motor itu nggak miskin, ketemu polisi juga. Apa yang dikatakan? Apa yang terjadi? Ayat gue sudah pasrah berlaku. Benar tak? Ada dia tentang polisi, sindak aktif, pemeriksaan razia besar-besar. Apa yang terjadi? Sudah sampai bagi yang sudah menyerah, bagi yang tak menyerah, apa yang dilakukan? Utang balik marah. Cari dalam itu, ketika sudah berada di masalah. Ini yang sudah kalau tidak benar-benar emergensi, otak itu sudah bermain berdewa. Ketika darurat ada ide muncul. Nah, yang pola kita seperti inilah teman-teman semuanya harus segera diperbaiki. Sebelum mengajar, sebelum masuk ke dalam kelas, maafkan diri dulu. Kalau belum maaf, bukan nggak masuk. Jangan cara mengelola emosi. Aku tarik nafas dulu, bersih-bersih dulu lah, sambil kita mengelola emosi ya. Lihat dulu kelas, bersihkan dulu. Ini rapikan dulu sebelum masuk dalam. Datang, jumlah, masuk duduk. Betul, nggak ada ini utara. Aku lakuin sama, jangan nggak bilang lagi. Baik, tidak tahu. Ya, sama dulu dong. Kalau anu nih, kalau sedang lain, enak. Kalau pola ini besar, makanya itu dia belum masuk siswa di situ. Terakhir bahasanya apa? Wah, itu nggak tahu. Wah, bahasanya. Contohnya ada bahasa yang lain di dalam itu. Nah, yang benar sebenarnya bagaimana? Dan kalau teriak sudah jadwal kita ambil perangkat pembelajaran apa yang masuk, siswa akan masuk. Nggak usah teriak-teriak di dalam ini. Atau jauh. Sadar dan diri, pola pikir saya ada jamnya dia. Masuk. Bu belum sarapan. Tahu, pasti ada yang belum sarapan sampai setelah capek. Belum sarapan. Bu makan kambing. Apa yang harus dilakukan solusinya seperti pola pikir? Bagaimana kira-kira belum sarapan masuk kelas, nggak dimasuki siswa
siswa ribut. Apa yang harus dilakukan? Mereka anak-anak kota sekolah untuk ibu. Berbicara bahwa mereka anak kecil, itu dia punya pemikiran, dia ada kerjasama. Ibu sebentar ya, boleh. Dulu ya sebentar aja itu. Dia tahu lebih paham. Berbanding kita marah-marahnya belum sarapan. Ya, jadi pola pikirnya itu dari kita. Jadi tidak bisa, apalagi kalau kawan. Ada jangan. Ada jangan. Ada. Itu aku udah setuju. Nah, ada setuju berapa ini? Jadi aku udah setuju. Dia berapa setuju? Tidak ada di sini. Ini yang terbaik. Ya. Apa yang terjadi? Nasib kerja aku udah jadi masalah. Kalau siswa yang kelas atas, aman. Kalau kelas bawah, saya merasakan punya anak betul. Aku 23 SD. Kata guru kami Bunda, kalau aku di dalam rumah, bukan itu. Ini uji guru kami. Mantuk kami guru. Tidak uji guru. Tidak ini anak. Tidak uji guru kami. Kalau saya di dalam rumah itu menjelaskan sesuatu materi, bukan itu uji guru kami. Tidak ini uji. Jadi saya berpikir artinya guru sangat berperan penting. Apalagi di fase paling bawah. Dia mau bergabung dengan gurunya berbanding orang tua di rumah. Tidak cari itu, tidak ini dibutuhkan. Ya ini macam ini tidak uji. Jadi kalau kita memberikan hal pola pikirnya dengan anak, pasti ada yang susah baca, ya berhitung, terus apa lagi? Kasih mudah. Hari ini bisa dapat 100, keren ya, dapat 100 hari ini. Atau dibagi saja mungkin penilaian itu. Sudah dibagi. Ada pilot yang lebih susah. Yang dapat 40 ke bawah bagaimana caranya? Yang tidak ngerti, boleh 40 bawah. Berapa yang 40? Dapat telur uji. Kalau gimana aku dia mau belajar di sekolah telur. Aku dulu arah dulu. Dulu dari arah, tapi kan dulu buat aku sih. Lihat, kita tidak begitu sih. Apa dia bilang? Di rumah, di bulan ini, dikasih materi lagi sama dia, ditulis di rumah. Nah, kebanyakan setelah survei itu enggak termasuk kami. Sudah, berapa? 50, berapa? 30. Ada. Sudah selesai. Besok ketemu lagi dengan materi yang sama. Kita ulangi lagi. Apa yang terjadi? Kau tidak belajar di rumah. Kata yang paling mudah sekali tidak belajar di rumah. Tapi apa yang dilakukan kita tidak memberikan result bisa. Karena kalau pikir kita sudah sudah banyak aja. Kelas 1 banyak loh, siswa banyak loh, kelas 1 40 kan. Itu benar ya? Kalau dia ngajar di antara 15 sampai 20, pasti aman ya. Ketika sudah 30, astagfirullahaladzim. Nah, kecenderungan pola pikir mengatasi anak-anak yang malas belajar. Ini jadinya nanti kebermakna. Malas sekali. Di dalam kelas hiburan, benar gitu. Ada nggak mahasiswa seperti itu? Kerjaannya tidur. Kalau guru jelas kerja tidur, kalau ada yang ngomong ya, ada yang apa yang kita biasanya bu? Apa yang kita kalau siswa sudah mulai gaduh dalam kelas? Apa yang kita lakukan? Apa yang kedua?
nanti itu pakai kalau yang muda-muda pasti benar. Lagi belum nikah, aman. Kalau yang nikah, belum mengurus laki, belum mengurus anak, belum mengurus ibunya. Benar, yang benar. Yang sudah umur punya cucu, senang bahagia. Yang cucu aku. Benar kan Bu? Iya. Itu bukan hal sesuatu yang pribadi atau rahasia, itu sudah sesuatu yang umum. Boleh, tetapi kita punya tanggung jawab karena ayatnya kan di bawah kita kan jawab itu bersamanya. Maka pola pikir yang harus kita kalau aku juga mengetahui yang lebih mudah aku susah. Benar? Kalau aku beli lagi KTP, benar? Aku susah-susah pakai. Ya, benar Bu? Terus dibohongi itu. Kalau ada yang pakai dibeli besok udah ganti amo, jadi beres. Yang kurang susah. Tidak. Itu pikir yang hebat itu kayak aku itu. Tidak dilarang, namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Yang bermasalah itu tidak sesuai di sekolah ATP tersebut. Dipakai ketika pemeriksaan, ya kalau ada pemeriksaan. Kalau ada pemeriksaan, ya. Dan diajarkan, pernah nggak Bapak Ibu masuk kelas itu RTP itu di bawah? Enggak. Guru itu berarti administrasi terpenuhi. Sudah buat, sudah. Kumpul, ada checklist. Ada yang bukan ada. Hanya orang-orang yang PPG, baru PPG lulusan, yang observasi baru observasi, PPT kontraknya di sana lalu nggak mau berkembang. Tapi saya rasa semakin menjadi bidang yang dulu penggerak kemarin sekolah, Bapak Ibu itu menjadi satu pola pikir yang sangat luar biasa. Bisa dibuka bagi guru sekolah. Silakan Bapak Ibu. Kita lihat kita mengerjakan sesuatu tapi di HP saja. Bagikan yang kedua. Kalau yang ini kemarin sudah belajar di 20 soal. Dibagi di sini kan? Loh, kita coba ya. Kita lihat sampai manakah pola pikirnya, apakah tumbuh atau tetap. Nanti Bapak Ibu boleh cek saya berada di mana nih posisinya dengan melihat semua asesmen yang ada. Saya di poin berapa nanti akumulasi. Saya di mana nih? Apakah saya tumbuh, apakah saya berkembang atau tetap atau campuran? Boleh boleh saja. Baik, sambil menunggu ya, Bapak Ibu. Apa itu pola pikir bertumbuh atau bermindset? Nah ini konsep kalau dia saya selalu tercontoh. Teori dari sebuah terkenal sama guru itu sekolah baru. Ya kok nggak sekolah beda? Guru itu sih. Tak perlu belajar psikolog, beda, beda loh. Mungkin aku mati itu. Apa yang belajar? Bawahnya. Cara malunya seorang guru itu punya Pakai dia dulu. orang bisa ada tapi belum tentu mendidik. Ini yang perbedaannya. Ketika mengalahnya seorang guru, dia akan pasti bisa mendidik, bukan hanya mengajar. Maunya guru begitu. Mau sekolah di mana pun kalau malahnya dia tidak berada di dalam pendidik akan kelihatan jelas sekali. Itu psikologi. Kemampuan berkembang bahwa kemampuan bisa diberikan melalui usaha dan strategi. Iya, kita pasti punya strategi menghadapi peserta didik kita. Nggak mungkin tidak ada strategi. Kemudian belajar dari mereka menjadi banyak dengan kesempatan untuk pernah datang dan
menurut saya yang sambut tadi. Iya, batu. Apa kita ada kalau seperti itu tiba-tiba di apa ya bilang udah ada sambut lagi. Si udah ada ngomongnya nggak baik. Pernah sampai situ. Yang ini di satu katakan batu, di sini juga ada kaca, di sini ada kaca. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Nangis. Mama biasanya nangis itu dari depan orang Bapak Ibu. Entar lagi dalam keadaan sholat, nangis lagi duduk makan, mau air mata turun, asin campur nafas. Apa yang terjadi? Kesempatan untuk tumbuh itu tidak akan timbul kalau dia tidak pernah gagal. Itu semua orang pasti mengalami. Dia sudah senior dari saya, itu pengalamannya luar biasa. Saya pelajaran di 81, saya juga ya. Tahun 81. Nah ibu loh ya. Kalau saya bilang guru pengalamannya luar biasa itu ya pengalaman orang yang sudah menjalani sekian puluh. Dan kakek ibu semuanya kalau galak masuk namanya. Tapi dari itu harus dilalui. Kalau tidak dilalui kita dapat ilmu benar tak Bu? Iya. Iya. Kalau ngomong baik, aku juga sabar. Jadi mereka masalah sabar. Aku bukan butuh sabar. Ada kamu ngomong aku. Baca aja. Tapi begitu saat kita sudah ada tumbuh jalan sendiri. Tahu tak? Kalau yang sudah makanya kan banyak sekali anak-anak sekarang ini gagal dulu. Gagalnya gimana? Orang tua bermasalah, bercerai, keuangan tidak ini. Yang terjadi apa kepada para murid Tuhan? Putus asa. Larinya kemana tuh? Ke media sosial. Curhat dia di media sosial. Dapatlah teman yang sama-sama. Yang terjadi apa sekarang? Jalannya tawuran dia ikut, narkoba dia ikut, nggak sekolah, putus sekolah. Karena kalau pikir anak kita tidak ada tempat dia untuk satu-satunya yang dia tempat rasa nyaman itu orang tua dan guru. Nah, kita orang tua tidak memberikan nyaman, guru tidak memberikan rasa nyaman, apa yang terjadi? Lari dengan tempat dia merasa nyaman. Ya sulit Bapak Ibu. Nah ini yang dimaksud pola pikir kita memberikan nyaman kepada didik kita. Usahakan emosi kita tidak berada di sana. Mereka butuh kenyamanan. Ketika nyaman percaya guru yang merasa begitu diri punya siswa itu dia cari dulu. Sini, sini. Ya kan itu lagi ada jawab, buku. Aku nanya sini. Ibu aja Bu. Itu yang merasa siswanya dia merasa nyaman dengan kita. Nah guru yang lain apa dia? Ini anak yang foto terus mana-mana. Bu, aku kepengen dari dulu yang saya tak perlu kita belajar. Adik juga ada baca dengan latihan. Tapi ketika bisa menaungi siswa tidak lari dulu kemana-mana. Tapi berada dengan kita, dia akan bercerita. Ketika bercerita, kita bisa membantu. Ini apa bukan lagi? Kalau dia sudah bisa menceritakan, dia akan membantu hal yang menurut dia tidak terjadi. Tuh, tanya kalau kok sekarang ini, kalau berat. Ya, bisa kita sudah sesuatu. Terprovokasi di media sosial. Anak-anak SD sudah ada di fase kelas tinggi itu sudah mengenal acara bersuara luar biasa, pergaulan bebas. Itu sedih saya melihatnya. Karena apa? Dia tidak punya rasa nyaman kecuali di mana tempat mereka. Kita ini guru yang harus memberikan tempatnya nyaman. Pola pikirnya, karena dia pikir guru yang masuk mana terus katanya. Sedikit marah, bagaimana dia berpola pikir bahwa tempat sekolah saya itu tempat yang paling nyaman. Ini yang dimaksud dengan Pak Abdul, Pak Abdul
kita tidak berkembang saat itu, betul. Atau yang poin kan gitu. Tapi apa yang harus dilakukan saat kita mau berkembang pola pikir? Duduklah bersama anak kita. Dengarnya berlaku. Masalahnya gimana? Cari solusi. Sama dengan anak di dalam pola hidup sekolah. Kalau ini ibu lakukan, saya lakukan pun di dalam kelas. Nanti ibu saya biasa kalau ngajar itu ada 3 jam. 1 jam itu saya dulu pernah ngajar di awal. Saya sudah bercerita. Hari ini ngapain lagi lah ya? Dulu makan juga sekolah belum ya? Udah sarapan belum? Ketika di jam pertama saya anak ada belum sarapan saya sisihkan dulu. Sarapan dulu. Karena kenapa? Kalau perut mereka kosong itu tidak akan pernah tenang nih Pak. Bisa jadi kamu harus ini. Anak SD yang masih kelas bawah dia biasanya jujur ya. Iya. Ngantuk, main HP sama rumah. Jadi itu luar biasa. Nanti sekolah ada jadi gitu. Nah, aku sembah tampal nempel di meja. Pengen bawa kali ke meja sekalian. Kalau yang tidak mau mengenali permasalahan yang begitu, maunya begitu terus dalam kelas. Tidak mau digali, karena ini aku. Ada aku di dalam situ. Apa yang harus dilakukan? Ayo sharing. Anak-anak itu paling senang diajak sharing dengan masa Gen Z sekarang. Kemarin ada film bagus sih. Iya bu, di TikTok kamu itu ada di TikTok. Terus saya tidak bohong, benar. Kalau saya bilang bu ya, ada bu kemarin itu dia akan mereka sharing. Nanti dulu pembelajaran. Nah, ketika sudah sharing itu kaitkan dengan pembelajaran kita. Inilah yang dimaksud dengan pembelajaran. Konsep itu nanti dulu. Anak-anak kemarin juga sharing dulu. Makanya aku kalau kita apa dia rumah itu lihat pelajaran kita kalau masuk ke sini matematika. Biasanya itu ibu ya. Ada yang suka dengan sama ditelok nggak ya? Nah, aku kok ditelok, marah-marah ditelok, ada disuruhnya begitu aja. Berapa dari telur? Sekilo, berapa sekilo? Nah, aku bikin mana dulu. Itu namanya sambil berkesadaran dirinya bahwa pikir ya jadi membantu orang. Masuk agama tadi masuk kamu dulu SD dulu namanya masuk. Kalau kan perlakuan ya, ganti ini bro, ganti ini. Jika sudah marah dengan ini biasa dia sudah besok masuk lagi mah. Ada dosen masuk. Sudah dikirim di grup ya? Oke, sudah. Silakan sudah masuk. Boleh di HP dulu. Buka di 20 soal. Silakan dicetak dan dilihat ada poin setiap soal. Kemudian dijumlahkan. Bapak Ibu berada di mana? Lihat di bawah ada keterangannya. Kita hitung-hitung ke naik, sudah naik. Sampai. Kita lihat nak bertumbuh, nak berkembang, atau nak di situ ada campur. Boleh dimention, benar dari sebelah. Ada poin. Nah, ini poinnya. Itu. Oke, nah lihat. Nah, Bapak Ibu lihat di sini ada kemampuan Anda adalah sesuatu yang sangat mendasar dan tidak banyak dapat Anda ubah lagi. Setuju tidak? Atau sangat setuju, tidak setuju atau sangat setuju? Kalau sangat setuju, sertakan. Kalau tidak setuju, sertakan. Nanti di bawahnya ada poin di sana. Kalau tidak setuju poinnya berapa? Nanti kemudian sangat setuju poinnya berapa? Terus kerjakan nanti lihat hasilnya dijumlahkan. Kalau terus nah, ada 20. Nah, nanti di sini. Jadi sangat setujunya berapa? Setujunya berapa? Nanti kita lihat level tahu semuanya.
bisa dah. Setuju? Tak. Itu kebeli. Keluar dari negara. Mana? Udah dengar begini lagi. Dan kalau kita ada baca tadi apa dulu? Tahan. Tidak peduli seberapa pun kemampuan anda saat ini, anda bisa mengubahnya walaupun sedikit. Tidak menjadi seberapa pun kemampuan anda saat ini. Ini soalnya. Iya, aku menjadi seberapa pun kemampuan anda saat ini, anda bisa mengubahnya walaupun sedikit. Coba ya. Sampai yang bukan satu tadi. Tunjukkan nomor 9 yang tidak banyak dapat dari banyak. Tujuh dah. Tujuh ya. Dapat dipelajari oleh siapapun. Ya.
dalam olahraga. Anda harus membawa bakat lain. Bakat dari lahir. Oh iya, tidak setuju ya? Iya. Ngomong dah galak. Apa ni? Matematika lebih mudah dipelajari oleh pria atau seseorang yang berada dalam hubungan dengan rekannya. Matematika lebih mudah dipelajari oleh pria. Ada yang sudah selesai? Itu sudah selesai, Bu. Nah, berapa yang sudah selesai? Segitu, Bu. Dalam hal ini tidak berpikir apapun Anda akan selalu dapat mengubahnya. Coba sesuatu yang baru dalam hal ini Anda tidak mempelajarinya. Saya sangat menghargai kritik dan saran dari siapapun yang terkait dengan kerja saya saat ini. Saya kurang senang bila ada kritik dan saran dari orang lain. Semua orang yang tanpa cacat mata atau cacat mata memiliki kemampuan yang sama dalam belajar. Anda bisa mempelajari sesuatu yang baru. Anda bisa mengubah kemampuan. Berapa jumlah? Anda bisa mempelajari sesuatu yang Kali baru. tiga ya? Tapi Anda tidak bisa mengubah. Bertanggung jawab ya kalau menghitung itu. Oke. Apa tidak mengubah yang baru? Baik, ada yang sudah selesai dari kelompok Tidak ya? 18 semua orang pada dasarnya baik, tapi kadang-kadang membuat keputusan kesalahan. 19 maka Anda bisa belajar sesuatu yang baru. Kerja keras. Setuju tak? Tidak setuju. Tidak setuju. Dah. Berapa nama itu nanti? Setujunya apa banyak? Sesuai ke masyarakat yang nomor 1. Oh, jaya pagi-pagi. Itu lah. Itu sama sekali sama. Itu tadi.
Nomor 8 dua. Sudah? Siapa yang dulu? Baik, kita mulai dari kelompok kompel Mike dan Tejo. Siapa yang mau mewakili? Siapa? Siapa yang mau mewakili? Yang sudah begitu? Ayo pagi ya. Ayo pagi. Tadi berapa poinnya dapat? Ya pagi, berapa poin pagi? Langsung saja ya. Ya. Di sini untuk hitungannya 57. 57 dari 20 soal, totalnya 50. Maksimalnya 60. Maksimal 60. Jadi kalau 50 itu masuk mana? Oh. Iya. Belum dikurangi tidak berkembang. Badannya. Kemarin itu benar nggak kata Pak Andi tadi? Poin yang didapatkan 57. 18. G, kalau G artinya berkembang, sudah berkembang sekali. Dijawab oleh Pak. Badan tumbuh. Baik, dari tombol Mike dan Tejo mewakili Pak Andi itu di 57 poin sudah berkembang. Baik, dari tombol Mas J, siapa yang mewakili? Nah, kita hitung lah sama baik. Siapa yang mewakili? Berapa? Saya 42 Bu. 42 di GF ya? Ya, baru mulai berkembang. Dari tombol KCA, siapa yang mewakili? Dari 51, berarti sudah berkembang. Untuk tombol KCB, siapa yang mewakili? Hitung-hitungannya tadi. Sudah di angka 51. Baik, 51, artinya itu nanti berkembang. Insya Allah. Baik, kalau itu sudah menghitung semua ya. Ada satu yang baru berkembang. Ada yang di bawah dari 40 enggak? Ada yang di bawah dari 40 ke 30 saja. Kalau 36 Bu? 36. Berapa 36 poinnya? 36 Bu. Iya. Iya, itu baru berkembang. Kalau di D itu masih berkembang sekali. Nah, Bapak Ibu sudah menghitung berarti posisi saya ini sudah berkembang pola pikirnya. Saya baru mau berkembang. Tidak ada yang tetap Bu. Tidak ada. Atau yang masih sangat tetap tidak ada. Tidak. Ketika sudah menghitung berarti sudah tahu posisi saya gimana. Saya berkembang. Saya baru berkembang. Kalau baru berkembang, masih panjang perjalanan menuju berkembang itu baik. Yang sudah berkembang ini yang harus menjadi satu hal harus dipertahankan. Yakinkah dengan jawaban saya tadi sampai saya berada di posisi berkembang sudah sangat baik sekali? Atau karena hanya menghitung itu karena setuju dan setuju, setuju dan setuju. Jadi kalau disimpulkan apa? Apa disimpulkan? Bahwa guru-guru di SD 114 sudah berkembang. Pola pikirnya sudah berkembang. Kalau sudah mulai berkembang
kata belum ini yang sangat sering dipakai. Belum. Aku belum bisa Pak. Lalu bisa dan ngomong belum bisa. Ya. Kemudian fokus pada proses. Berikan perhatian pada usaha dan strategi, bukan hanya hasil akhir. Maksudnya apa? Berikan perhatian pada usaha dan strategi, bukan hanya hasil akhir. Apa maksudnya Bu? Harus menghargai usaha sekecil apapun perubahan yang dilakukan oleh kita beserta kita itu harus dihargai. Ya suka itu. Ya suka cadang. Yang bodoh hargai sekecil apapun proses perubahan peserta didik. Maupun diri kita dan teman-teman yang dari manusia dalam berubah. Jangan berkata, coba kau ini tadi minta kali rumah. Iya. Boleh yang kedua orang, tapi nak berubah sudah ada dia. Jangan Bu ya, kalau ada teman yang sedang mulai berubah jangan dia ikut ke. Aku aneh kau ini. Jangan. Bapak Ibu ya, beri bantuan terus. Kalau dirajin Bu. Siswa nanti akan masuk dari masuk. Kalau belajar dari dalam belajar. Jangan kita ngomong aku dia hari ini aku ibu. Kemudian ada terima kegagalan, karena menjadikan kegagalan sebagai alami dari proses. Apa itu pernah nggak punya siswa yang pintar sekali, yang sangat rajin sekali, lalu dia gagal. Merasa gagal, ketika dia gagal dia akan ngomel. Tidak, dia merasa tidak puas dan dia akan bilang tadi. Saatnya dia sudah merasa aku lakukan hal yang sudah luar biasa, tapi ketika dapat dan dia tidak sesuai dengan persepsi dia, itu dia akan ngomel atau bilang itu tidak ngomong sama sekali. Kaget, ada yang namanya gagalan ini tugas kita, kayak itu menjelaskannya. Kalau kegagalan itu jangan sudahlah, aku ya soalnya ada ngobrol. Jadi dia akan dia sendiri. Kalau anda sampai itu kenapa dikurung berbeda itu tidak boleh ada ranking. Kenapa dikurung merdeka tidak boleh ada ranking? Karena bagi anak yang luar biasa pemikirannya, ketika dia turun berada di posisi bawah itu tamparan keras bagi mereka. Itu nggak dia nanti meja pakai uangnya. Nanti dia mau apa? Rapot. Itu boleh masuk rumah. Dan orang tua selalu mengatakan memberikan berapa. Juara berapa? Dia tidak tahu sudah berapa. Tapi tidak pilih dia. Memang kecapnya tidak asik. Dan terusnya berkecapnya tidak asik. Tapi ini haruslah. Ini banyak yang terjadi ketika kegagalan anak stres luar biasa. Namun pola pikir dia untuk berkembang sangat sulit bagi anak yang sudah luar biasa berada di posisi atas. Percayalah itu. Bagi anak yang biasa aktif main sama sini, kalau mungkin ada yang situ tidak bisa. Masih boleh, ada. Buat ini nak kurang yang penting buat. Ada berapa siswa seperti itu? Yang penting buat dia kayak tak punya usaha, cuma yang penting buat. Ketika pun menghadapi yang penting buat, tahu itu. Tidak benar, yang penting buat. Tetapi alangkah lebih baik. Ini kalimat-kalimat biasa kecil ya Bapak Ibu, tetapi ini mengacu pemikiran pelajaran dasar. Ini fondasi kami di SMP. Ada SD itu fondasinya dari SD ya, kami terima di SMP. Ketika gurunya tidak memulai dengan merubah pola pikir anak, kami di SMP itu
kembali konstruksi berikan dan demokrasi membangun dengan untuk perbaikan. Bapak Ibu pernah punya kasus dengan murid, anak dilarang dengan murid, tahu dia itu ngomongin di dalam kelas. Apa yang terjadi? Dia malu. Bayangkan posisi kita berada di sana, pas sekolah ngomel, lepas dulu. Dengan hati yang membakar dan begitu dia bukan dendam tapi dia mau dia. Punya aku marah, aku pun ada ketemu yang baik, aku nangis. Ketika dia nangis, tidak ada pelampiasan yang terjadi. Dia sosial kembali. Itulah anak-anak sekarang mulai dengan hal yang aneh. Jadi namanya juga media sosial itu tidak salah. Media sosial itu bukan ketika dia sudah dicari apa? HP. Anak yang sekarang dia pikir yang lain yang dicarinya HP mana? Yang dia buka HP. Namun dia duduk di depan HP itu sekolah itu santai. Duduk. Setelah dia melakukan AC, dia sendiri tanpa kawan itu normal. Dan dia tidak akan keluar dari kamar atau beraktivitas sendiri. Suruh les suruh ngaji udah. Karena pola pikir dia dan stucknya berada di media sosial. Tugas kita Bapak Ibu untuk mendampingi para murid kita agar pola pikirnya lebih baik berkembang. Bukan hanya untuk bagi murid, tetapi buat kita sendiri agar buru-buru udah laku kami bila sudah turun. Bukan itu agar nanti ketika Bapak Ibu masih berada di kelas ini berkembang untuk menghadapi pola pikir banyak peserta didik. Kita tuh 30-an anak, 30 pola mereka. Kalau kita tidak mengupgrade diri, itu yang terjadi kita sering ada kesalahpahaman. Bukan aku anak diri itu, tapi memang kebutuhan untuk semua guru. Agar ketika menghadapi pola pikir banyak anak, kita bisa menghadapi. Jangan takut membuka scroll TikTok media sosial itu belajar, sama-sama belajar. Pada aku nanti, ibu dia cari bersih HP. Dia ngajari gitu kan ya? Kalau apa ibu ngomong begini, kalau ini kamu begini. Itu mendekatkan yang tidak dapat tadi. Dapat hubungan kali kasih berkata-kata itu. Tapi saya dorong mulai itu kan saya luar biasa. Tapi kalau kami yang sedikit itu ada wali kelas. Dia lebih berdekat kepada wali kelas. Kalau kami beberapa enggak ya. Kami itu wali kelas kami dulu. Kalau beberapa sudah 2 jam ganti. Dia ganti. Kalau boleh sih dari pagi sampai siang selesai. Pokoknya jauh dulu dia dari pagi sampai siang. Orang memang di dalam situ memang kecuali mungkin olahraga. Dia berkata dia agama, dia yang dia. Kalau itu semudah dia dari pagi sampai siang, dia pulang. Jadi dia mungkin, ini aku dah bawa ini. Langsung naik turun. Kalau istirahat lagu, karena duduk sini lah ibu aku. Jadi memang guru SD dan guru PAUD itu luar biasa. Fondasi kami itu. Jadi kalau guru SD-nya keren, anak akan berkembang juga berkembang akan baik. Betul. Kami luar biasa. Ketika kami dapat masalah dari SD itu, ini sudah guru SD sudah memberikan bukti ini dari kami beberapa orang. Misalnya kami sering mengalami keburukan, itu sudah kami tanggai. Tapi tugas kami menerima harus segera diaplikan. Tapi ini sekilas tentang pola pikir Bapak Ibu. Ya sebelum nanti sebentar kita ambil kesimpulan dari pola pikir. Ada yang mau memberikan kesimpulan atau menggali apa itu pola pikir yang sudah Bapak Ibu terima hari ini? Sharing, silakan. Apa yang dapat hasil dari kita sharing, apa itu pola pikir menurut versinya Bapak Ibu sendiri? Ya kayak dulu ya. Nah, kalau saya yang ngomong yang lain ngomong kayak gitu. Jangan dibuka, enggak.
pikir tetap dan pola pikir tertentu ya Bu ya. Mengapa ini pertama yang harus kita pelajari dalam pembelajaran mendalam, karena dari pola pikir ini kita akan bisa masuk ke dalam pembelajaran tersebut. Bagaimana kita akan mempelajari pola pikir siswa kalau kita ini belum bisa tahu tentang pola pikir ini. Jadi memang penting untuk mempelajari tentang pola pikir tersebut. Itu saja. Ibu Evi ini, terima kasih banyak terima kasih. Saya juga bapak orang ibu bapak yang selalu panggil nama pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini menurut pemikiran saya, baik itu pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh, itu harus dirubah dari tetap sampai tumbuh. Jadi apabila kita masih berada di pola pikir yang tetap tadi, sebisa mungkin dengan cara belajar atau mengikuti pelatihan-pelatihan, baik dari kalau kami dari sisi agama, ya, bagaimana kita menjadi seseorang guru yang makin harinya makin bertumbuh, selalu berpikir positif, ya, baik itu terhadap diri kita sendiri maupun terhadap anak-anak yang kita ajarkan atau kita didik, sehingga kita bisa mengerti, kita bisa tahu diri kita bagaimana, siswa kita bagaimana, karena kita tidak boleh mengikuti ego kita sebagai guru. Jadi walaupun sesalah apapun anak, jangan kita menaruh kebencian terhadapnya, tapi bagaimana cara kita bisa merubah dia. Jadi yang dari akhlak yang kurang baik, bukan tidak baik ya, kurang baik, jadi menjadi akhlak yang baik. Kalau kami dia dari segi guru pendidikan agama Islam dan edukasi, jadi harus disesuaikan gitu. Mungkin itu saja saudara pendapat pemikiran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tapi Bapak Ibu terjawab ya. Salah satunya kombinasi agama. Tidak ada yang tidak baik, lahir semua baik. Tidak ada anak memilih untuk jelek, tidak ada, semuanya baik. Tidak ada anak yang bodoh, tapi anak yang memang harus belajar kembali. Tidak ada anak nakal, tapi ada anak aktif. Jangan sekali-sekali bilang nakal, bodoh, bilang begitu. Nah, Bapak Ibu, karena anak-anak itu terlahir dengan versinya masing-masing. Itu saja yang mau didiskusikan. Setelah kita coffee break nanti masuk ke konsep pembelajaran mendalam bersama Bu Aisyah. Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Cukup, lapar atau sudah kelihatan dan sudah mulai lelah. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kopi gimana? Snacknya jangan. Di sana Bu, ibu jengok dulu di sini.